Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ndak Masuk Akal, sesuatu yang tidak bisa dilogikakan tapi layak untuk diceritakan. Kali ini saya bersama Sadik Haha, yang katanya pernah mengalami hal yang tidak masuk akal. Dia pernah terbang dalam mimpinya. Berarti percaya ya Waduh? Pernah mimpi terbang? Enggak. Oh, mimpi tabang. Mimpi tabang. Kayaknya mimpi tabang tuh langsung pandang semua dulu. Iya. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia ya kita ya. Pernah mimpi? Enggak pernah mimpi terbang sama sekali. Mimpi terbang nggak pernah. Tapi pernah berandai-andai kayak waktu mimpi itu kayak wah ini sadar saya lagi mimpi nih gitu. Enggak. Mungkin kalau mimpi sadar pernah. Maksudnya wah mimpi nih. Oh udah tahu nggak apa-apa gitu. Oh, biasanya orang kalau yang sadar dia mimpi, dia selalu berusaha untuk terbang. Apa namanya? Sleep paralysis. Sleep paralysis. Sleep paralysis. Sleep paralysis itu mimpi siapa apa? Oh iya. Itu bukannya pas tidur jalan ya, jalan. Sleepwalking. Oh, sleepwalking. Kalau sleep paralysis tuh dia lagi tidur paralyzed. Oh, Nggak pernah. Tapi berandai-andai punya kekuatan magic sering banget waktu kecil. Oh itu, maksudnya? Berandai-andai, wah gue pengen banget nih bisa tiba-tiba teleportation gitu, tiba-tiba plek, tiba-tiba berada di mana gitu. Oh, imajinasi waktu kecil SD? Iya, waktu SD, betul. Nah, Sadik ini kan SD-nya di Jakarta nih. Iya. Di Jakarta tuh ada kayak apa kesurupan ninja tuh ada. Kesurupan ada. Maksudnya transfer kekuatan gitu Oh, waktu SD pernah. Pernah ada. Waktu SD gini, yang bener-bener gue lakukan nih. Jadi ini saya nggak apa-apa gua. Nggak apa-apa lah gua lu. Agak susah saya. Iya. Kadang padang. Saya udah badan teh aja. Ini waktu SD tuh biasanya ada 2 orang. Ya. Gua dan teman gitu. Jadi si teman gua itu dari jongkok. Jongkok terus dia baca jongkok terus dalam hitungan 3 lu cepet berdiri, nanti dada lu gua dorong sekuat mungkin, terus dalam beberapa detik lu akan merasa lu nggak sadar gitu. Tidak, kayaknya dulu tuh ini apa yang nafasnya yang pernah kayak gitu, kayak gini ya. Gini terus didorong, tarik nafas terus dia tuh kayak terus hilang gitu dia Sadik. Hilang sama mungkin sama. Iya. Mungkin secara teori itu kayaknya sama. Cuma prakteknya beda. Sampai di Padang udah beda ya. Kalau di Jakarta dari jongkok dulu berdiri baru dorong. Kalau Padang tuh diginiin dulu dia. Jadi didorong dia, ditahan dia ke dinding kan ya. Didorong. Hop, seolah-olah rohnya keluar sebentar terus balik lagi. Kebodohan. Iya, gitu kan. Jongkok. Gue hitung sampai 3 lu berdiri ya. Iya. 1, 2, 3 berdiri, seret. Terus gue gini. Gitu. Terus digini. Pingsan lo gue. Gitu. Iya. Keren. Nah, gitu. Lagi semuanya lagi. Sama kayak ini sekarang nih apa namanya? Kretek-kretek. Kretek-kretek. Semua orang mencoba kretek-kretek langsung sama Sadik ini deh. Krek. Mantap. Itu waktu kelas berapa tuh? Yang mana? Yang itu SD di Depok gitu SD-nya. Oh, nggak ada yang mistis-mistis berarti ya yang kayak mistis, gitu. Enggak. Kayak ini ada nggak di Depok nih? Kamu takut sama ayam? Enggak. Masa itu ada sih. Banyak. Soalnya di SD saya mungkin karena saya tinggal di daerah kampung kali ya. Jadi banyak sekali mistis-mistisnya itu. Yang aku bisa terbang lah, yang punya kekuatan Power Rangers lah. Oh iya enggak. Itu cuman harapan aja. Kayak cincin dan waktu di RCTI dulu ada yang bisa menghilang. Nah, itu tuh rasanya pengen terus kita akan menghayal kalau kita punya cincin itu apa ya yang akan kita lakukan. Nah, biasa gitu tuh. Kalau yang porno-porno tuh pasti langsung saya mau lihat cewek mandi. Anak cewek mandi anak guru-guru pipis pasti itu cowok yang porno-porno ya tuh. Dalam kehidupan Sadik apa yang enggak masuk akal biasanya Dik? Jujur sebetulnya
rasa-rasanya hidup saya tuh normal-normal aja. Ya ini sama beberapa orang kayak gitu juga yang saya ajak tuh. Saya kayaknya hidup normal-normal aja. Cerita hantu nggak tertarik, hal mistis nggak peduli. Iya. Iya, jadi makanya saya selipin satu bagian yang hand God istilahnya apa ya, keajaiban Tuhan lah gitu. Keajaiban yang kayaknya kalau kita beragama ya, kalau orang yang tidak beragama tuh nggak percaya yang kayak gitu dia. Ya percaya bisa jadi. Keajaiban Tuhan pasti ada kan? Ya tapi kan orang-orang yang nggak beragama mana dia percaya? Oh, orang-orang yang nggak percaya ada Tuhan, saya ralat lagi lah. Iya, nggak percaya Tuhan. Iya. Nggak mungkin ada tangan Tuhan dong. Iya. Tuhan aja nggak ada, apalagi tangannya. Iya, emang ini siapa namanya yang kartu Yu-Gi-Oh? Dan cuma tangan-tangan disusun jadi kepala jadi dewa, pernah main itu enggak? Enggak. Nah, ya udahlah. Kalau nggak masuk akal kan ceritanya tentang yang nggak masuk akal ya. Iya. Nggak masuk akal gitu kan. Cuman mungkin secara umum rasa-rasanya ini masih masuk akal sama orang. Cuman bagi saya sendiri rasanya ya itu tuh ya di luar akal sehat lah. Rasanya nggak mungkin ini bisa terjadi, cuman terjadi gitu. Apa tuh? Ayah saya. Saya terlahir dari seorang ayah yang dia itu bukan siapa-siapa lah. Ya. Dia hanya hidup di sebuah kampung di Air Bangis, di Pasaman Barat. Bahkan orang Padang kota aja rasa-rasanya masih banyak yang belum tahu ada daerah ini gitu. Iya, saya juga baru-baru juga sih sebenarnya. Waktu kecil saya nggak tahu ada Air Bangis itu nggak ada. Iya, orang Padang ditanya tahu Air Bangis? Di mana tuh? Pasti gitu kan. Pasaman. Oh, Simpang Ampe. Nah, ya mungkin bentok-bentok orang taunya Simpang Ampe. Karena dari Simpang Ampe itu masih 2 jam lagi tuh. Jauh. Jadi dari Padang tuh kurang lebih 6 jam lah ke Air Bangis ini. Mending ke Pekanbaru. Iya. Jadi di Air Bangis itu, kampung terpencil itu ada ayah saya dulu hidup, menikah, dia belajar dan dia bisa sukses. Kayaknya konten ini harapannya terbang terus. Dia bisa menuntut ilmu tinggi dan bisa sampai menjadi seorang anggota DPR RI di Jakarta. Tahun 2015. Oh, biasanya kalau stereotip kan anak daerah tuh ya bentuk-bentuk. Kok tahun 2015 sih, Den? Tahun 2005, sorry. Tahun 2005. Ya kan anak daerah tuh biasanya bentuk pencapaiannya jadi wali nagari kalau daerah-daerah. Iya. Kalau pemimpin ya biasanya ya. Ya PNS gitu. Gimana jalurnya, pernah diceritain sama Bapak Nadik? Sama ayah itu ya pada intinya ayah itu bisa kuliah. Bahkan justru dulu di zaman-zaman itu bisa kuliah aja tuh cukup ekstrim lah ya. Keren banget bisa kuliah gitu. Oh gitu ya? Iya. SMA itu tuh udah paling keren dulu tuh. Bisa tamat SMA, bisa sekolah lah gitu pada intinya. Tapi sorry, keluarga Bapak kaya? Tidak. Nah itu dia, itu yang sederhana. Nah oke, ya. Itu salah satu hal yang agak susah juga tuh. Iya. Berarti dari SD di kampung. SD kampung. Di Air Bangis. Air Bangis. SMP masih di situ juga. Iya. SMA di kampung juga. Dan kuliah baru ke Padang. Oke, perjalanan yang cukup luar biasa ya. Di UIN. Iya. UIN Padang. IAIN dulu ya, memonjol ya, tahu saya itu. Jadi bahkan dari Air Bangis ke Padang aja tuh dulu nggak bisa pakai kendaraan darat, harus pakai kapal. Oh dulu? Iya. Tahun 2000 harusnya tuh. Iya. Wah, enggak 2000 lah. Maksudnya 2000. 19-an gitulah. Oh, belum ada travel. Belum ada jalan langsung dari Padang ke Air Bangis. Harus lewat kapal. Dan kapalnya harus full sistem musik juga ada. Kayak travel gitu. Terus si nakodanya nunggu gitu kan. Iya. Padang. Padang deh. Jadi dia harus naik kapal. Artinya kan untuk mencapai kuliah ke Padang itu kan prosesnya luar biasa. Iya, maksudnya bisa dibilang di luar akal sehat lah. Bisa juga ya berilmu atau menuntut ilmu ke Padang gitu. Bahkan dia sampai cobain jadi anggota DPR RI. Nah, DPR RI kan itu wilayah ini ya, Sumatera Barat atau apa? Dapilnya gitu? Ya. Dapilnya Sumatera Barat. Termasuk ke kampung Air Bangis juga dapilnya. Kampung sendiri. Iya. Saya tuh mikirnya setelah dia tamat kuliah, kerja, ada perjuangan sampai ke titik itu enggak? Karena kan enggak mungkin rasanya seseorang tamat kuliah IAIN membonjol UIN tuh langsung kayak mencaleg enak nih kayaknya. Enggak mungkin, pasti ada
ada rencana jalan-jalannya gitu nak? Dia karena kuliahnya tarbiyah pendidikan di UIN, dia ngajar dulu. Oh, dari guru dulu, dosen. Guru. Oke. Dan ilmu yang diajar itu sebetulnya cukup spesifik ya karena dia orang Muhammadiyah. Jadi yang diajar tuh salah satunya adalah kemuhammadiyahan itu. Oh iya. Biasanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah tuh ada pelajaran kemuhammadiyahan gitu. Jadi dia belajar agama termasuk belajar tentang Muhammadiyah. Cara sholat Muhammad gitu yang kayak gitu ya. Ya kayak gitulah kira-kira. Ya terus akhirnya mulai dari situ mungkin kenal sama teman-teman di organisasi Muhammadiyah. Jadinya bisa jadi anggota DPRD dulu awalnya. Oke. DPRD itu kalau nggak salah langsung ke provinsi Sumatera Barat. Nggak tahu kota, nggak tahu provinsi ya. Pokoknya dia langsung DPRD provinsi terpilih. Akhirnya mencoba untuk lanjut ke DPR RI. Terus terpilih juga gitu. Berapa periode? Satu periode. Waktu itu presidennya Megawati. Itu sebuah pencapaian yang tidak masuk akal bagi seorang Sadik Arha. Nggak masuk akal rasanya. Pun kalau misalnya saya juga mikir ya, kalau misalnya ada saingannya juga, misalnya kayak di daerah-daerah lain ada orang yang seperti bapaknya Sadik, menurut saya pencapaiannya harus ekstra sehingga bisa menjadi seperti itu. Karena kan sekarang yang jadi anggota DPR minimal ada orang dalam, bapaknya presiden misalnya gitu kan. Itu jadi wali kota di sini juga ada. Ada teman-teman kerabat lah. Yang kayak gitu. Kalau ini kan perjuangannya kayaknya bisa dibilang murni dalam tanda kutip tuh memang. Ya dipercaya masyarakat aja gitu. Iya itu dia maksud saya tuh. Percaya orang kampung gitu. Motivasi sekali ya. Iya maksudnya rasanya nggak masuk akal gitu. Dan dia punya 5 anak, laki-laki semua, dan bisa kuliah semuanya, dihidupi semuanya, happy semuanya gitu. Ini kayak rasanya rumah tangga yang harmonis itu adalah di luar akal sehat kan? Saya tidak merasakannya. Harusnya bapak saya dari Air Banggis juga nih. Nah itu mungkin salah satunya Rin. Oke. Beliau sudah berpulang, rahimahullah. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik. Tapi percaya mitos ini enggak? Ini mungkin mitos atau benar, saya nggak tahu ya informasinya. Biasanya orang-orang baik itu emang cepat deh meninggalnya. Iya katanya deh, karena misi hidup di dunianya udah selesai gitu. Iya semoga lah memang dia jadi orang baik. Iya kalau saya lihatnya percaya sih. Nah itu dibagi kan? Karena belum baik. Ada hal lain. Ada masuk akal lagi adalah waktu itu lagi suka-sukanya job stand up. Ya. Lagi suka-sukanya job stand up. Kayaknya semua komik suka job stand up. Maksudnya lagi sering di calling buat job stand up. Waktu itu masih di Padang. Dan ada job stand up tuh datang dari Rin waktu itu. Dari yang jadi Rin dimintain nomor Komika Padang dari Jakarta. Rin ngasih nomor Sadik. Jadi si orang event organizer ini mungkin ngoling Sadik, dapat nomor dari si Rin, katanya ada job stand up nih di Padang. Acara OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Jadi waktu itu acaranya di Ibis dan dia nanya harga kan. Ke Sadik, berapa harganya atau berapa fee-nya buat stand up di sini. Acaranya corporate gitu kan. Terus karena waktu itu nggak begitu pengen ngambil banyak duit dari stand up ya, karena happy aja ngelakuinnya. Ya udah, saya lempar lah 8 saya bilang. 8, angka 8 doang ya. Artinya ya 800.000 gitu kan. Terus dia balas gini, wah kita nggak punya budget segitu katanya. Kita cuma di 3 katanya. Terus gue pikir kan, nah kecil juga ya, cuman 300 gitu kan. Apalagi ini corporate gitu. Tapi karena happy dan nggak enak juga kan ini dari Sirin dan kayaknya ya udahlah nggak apa-apa gitu. Karena job stand up dulu kan masih nggak begitu banyak kan. Ya udahlah nggak apa-apa, 3 aja gitu buat nambah-nambah relasi juga gitu. Ya udah akhirnya saya stand up di Ibis Hotel waktu itu. Dan alhamdulillahnya ya lumayan lah dapat ketawa gitu. Karena corporate kan susah ya. Benar.
Terus sampailah di waktu, di momen mereka pengen transfer duitnya. Iya. Terus ternyata yang dia transfer itu adalah uang 3 juta. Berkali-kali lipat ya. Berkali-kali lipat. Ngeri. Kayaknya saya dulu ngelempar fee untuk corporate 8 juta, enggak berani saya. Enggak berani saya. Jadi yang padahal yang maksud saya 8 itu adalah 800.000, yang ada di pikiran mereka 8 juta. Iya saya, aduh. Astagfirullah. Tapi abis itu langsung bilang kayak, Bang, 3 maksud saya tuh 3.000. 300 bang. 300 ini 3 juta di maksudnya. Masuk kan 3 juta. Iya. Hah? Gue langsung kaget kan. Astagfirullah. Berarti dia mikir gue ngasih 8 juta gitu. Iya ya. Padahal gue pengennya 800.000 kok. Dia mikirnya 8 juta ya. Iya. Astagfirullah. Tapi karena Sadik berbesar hati nerima angka 3 kata dia tuh aja sudah lah. Itu mungkin rezekinya ya. Itu mungkin rezekinya gitu. Iya. Kan mungkin dia bilang, oh 800. Transfer balik lah dik. Gak mungkin lah. Di mana muka orang OJK tuh. Dia udah bilang budget kita ada 3. Iya, jadi di sisi lain ngerasa gak enak waktu itu nyebut 8. Di sisi lain ngerasa gak enak. Kalau tahu 3 juta ya gue tawarnya 5 juta. Ternyata 300.000 itu 3 juta. Jadi ya ngerti kan lah. Iya. Kita cuma berharap 300.000 waktu itu dikasih, ternyata kita dapat 3 juta. Berkali-kali lipat, 100 kali lipat. Iya dong, kalau 10 kali lipat. Iya. 300. Iya, 10 kali lipat dong. Iya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Luar biasa rezeki. Harusnya ini podcast yang itu tuh, podcast hijrah-hijrah yang yang siapa namanya? Abang-abang branding itu. Kasih solusi. Iya. Wah, luar biasa sekali ya, insyaallah gitu. Ini kan konten enggak masuk akal. Walaupun benar konteksnya enggak masuk akal ya. Itulah teman-teman, kalau misalnya ada rezeki itu tawar ambil aja ya. Misalnya kerja sama siapa gitu. Berapa gajinya di sini? 1,5. Nah, kita nggak tahu gajinya 1,500 malah sambil mah 1,50 masih kurang dikit lah ya. Iya, mungkin itu pelajarannya adalah kalau misalnya mau ngasih harga ya detail gitu ya. Iya, langsung bilang 800.000 rupiah. Karena saya juga kesal di sini Dik. Orang bilang berapa? 1.000 bayarannya. 1.000 serius, 1.000 besar itu. 1.000 besar nih 1 juta. Oh 1 juta. Itu dulu saya kesal tuh. Kayak gitu ya. Pego Rin, ini ada Rin, pego-pegoan. Apa nih pego-pego nih gitu kan. Jelas saya nggak ngerti uang kayak gitu. Iya. Apa ini ada bantu nih, ada kalau 50 berapa? Gocap. Ada gocap gak lu? Ini ya, pap gue bilang gitu kan. Cap. Uang gocap berapa? Masa lu nggak tahu gocap sih, gila lu. Ya gua dari Padang men, mana ada gocap-gocap. Limpul tahu saya. Limpul. Iya. Ya itulah Sadik, terima kasih atas cerita tidak masuk akalnya yang sangat memotivasi sekali ya. Masih ada satu lagi. Apa tuh? Terakhir nih, rasanya nggak masuk akal juga. Apa? Waktu itu sudah menikah. Ya. Sudah menikah dan tidak bekerja. rasanya menikah tanpa pekerjaan tetap. Ini konteksnya adalah tidak masuk akal, rezeki datang kapan saja. Ya, itu aja judulnya ya. Betul. Jadi nikah kayaknya bisa menikah dan nggak bekerja aja tuh kayak nggak masuk akal. Saya waktu itu sempat mikir-mikir, nih Sadik narkoba atau apa nih? Sadik apa kerjanya? Di realis? Saya mikir oh Fanny mungkin direktur sushi kali ini atau apa ya. Terus iya, si Fanny waktu itu masih kerja di radio sebagai produser, balik lagi kerjaan. Sadik ya bisa dibilang kita freelance lah ya Rin ya. Iya, masih freelance kali kita. Punya pekerjaan tetap, terus penghasilannya nggak tentu. Iya. Nah, ada momen di mana si Fanny belum gajian dan Sadik pun belum ada uang. Waktu itu belum ada pekerjaan atau panggilan sama sekali. Jadi kita nggak ada nyimpen duit sama sekali, Rin. Maksudnya rekening nol. Bisa dibilang nol. Nggak bisa makan, Rin. Waktu itu ada momennya, Rin, di Padang tuh. Gokil. Terus sampai di tahap nggak bisa makan tuh, sampai di tahap udah siang, pusing, Rin. Lapar. Tapi kan kau bisa ke rumah mama kau, ke rumah atau ke tempat ini. Betul sih. Ya.
Cuman iya banget sih gitu. Iya aneh banget, mesti kita nggak punya duit sama sekali gitu, terus nggak bisa makan buat ngasih makan sendiri aja, jangan kan ngasih makan istri, ngasih makan sendiri aja waktu itu nggak bisa. Cuman untuk ke rumah orang tua ya waktu itu masih nggak usah lah gitu ya. Kayak mikir-mikir masih bisa ini makan gimana ya caranya gitu, tanpa ke rumah orang tua, tanpa minjem duit ke teman gitu. Oh iya, tapi nggak ada kepikiran minjam uang ya? Ya bisa, sebetulnya bisa-bisa aja. Iya, gitu. Tapi nggak ada yang kayaknya nggak perlu lah minjam duit dulu lah. Gitu. Masih pengen berusaha sendiri nih. Iya betul. Ya. Terus ya minjem duit tuh kayak apa ya? Kayak perasaan yang nggak enak bercampur dengan ya hutang lagi nanti, gitu. Ya, bayarnya gimana gitu. Sedangkan ini aja untuk makan nggak ada deh. Bayarnya gimana? Rasanya kalau minjem duit tapi kita nggak tahu cara bayarnya gimana itu. Iya, bagus. Iya kan? Ya saya setuju dengan kita itu. Harusnya kalau minjem duit tuh kita tahu income kita akan datang bulan depan ya. Bisa saya ganti nih. Ya. Ada fix bisa diganti. Ya. Gitu. Ini kita minjam pekerjaan depan belum tentu ada lagi deh ya. Oke. Terus berdoa lah. Berdoa gimana ya ini ya Allah bisa makan gitu. Tiba-tiba Rim datang Bang OJK tadi. Ada tawaran lagi nih Sadik. Kali ini 3 juta fix ya. Ini bukan orang OJK, tapi ini Pak Polisi. Pak Polisi. Pak Polisi ini biasanya memang suka ngoling buat minta tolong ngeditin video, minta tolong buat ngeditin poster dan lain-lain. Wis. Nah, tapi lagi-lagi Pak Polisi ini juga random ya. Maksudnya nggak tiap hari atau nggak tiap bulan. Tiba-tiba aja ya, dia freelance juga. Tiba-tiba aja ini perut lagi pusing ya kan. Iya. Perut lagi pusing, kepalanya lapar. Tiba-tiba dia WA kan, pling. Dik, minta tolong dong editin video ini bla 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 bla. Saya waktu itu langsung saya nggak peduli berapa dia bayar, yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan hari ini nih langsung kan. Iya Bang. Ini nih kalau videonya belum dieditin, artinya duitnya belum dikasih kan. Benar. Videonya kelar dulu, baru dikasih duitnya. Ya. Saya ngedit sambil pusing. Cepat lah ini ya. Fanny di belakang. Tapi betul loh, maksudnya lagi ngedit itu kan biasanya ngedit lancar nih. Ngedit selesai, render, file udah jadi kirim. Ini saat itu satu-satunya saya ngedit nggak bisa di-render. Kok bisa? Nggak tahu ya. Saya bingung juga tuh kenapa. Maksudnya rendernya nggak mulus gitu. Iya, ada masalah. Ada apa nih gitu. Ada lapar nih gitu. Di saat kita butuh betul-betul renderan itu kelar, malah dia ada halangannya gitu. Kalau kita pengen makan kan. Tapi akhirnya dicoba-coba, ditanya-tanya ke teman waktu itu gimana. Akhirnya bisa lah di-render file ini, dikirim, dikasihnya duit 100.000. Ya alhamdulillah di hari itu. Iyalah. Sama besok bisa tuh. Oh iyalah. Untung kamu beliin ke makan. Kalau kamu beliin ke chip, selesai hidup kamu tuh. Tuhan yang ngasih rezeki anak pantai dilariinnya ke chip. Iya. Kirim 100.000. Si Fanny waktu itu posisinya udah OTW pulang. Ya. Pakai motor dari radio. Ya. Dapat 100.000 langsung di forward ke rekening Fanny. Ya. Yang duit di rekening kamu ada 100.000 langsung beli nasi bungkus yang. Ya. Jadi ya Allah mungkin tahu lah ini hambanya lagi kesusahan dan dia ngebantu dengan cara yang tak terduga-duga. Iya. Rezeki datang dari cara yang tidak kita duga-duga, yang bikin kita kaget. Benar sekali. Dan jangan pernah ragu kawan-kawan. Kadang kan orang nih nggak ada uang dia. Dia nggak tahu, berdoa dulu. Berdoa dulu. Ini uang nggak ada, cerut marut-marut. Pinjam ke kawan, keras pula kayak. Atau maling kira-kira kan. Nggak ada ini juga. Ya itulah ikhtiar, tawakal. Tapi kalau minjem duit itu tuh sebetulnya ya kita kan berhutang ya nggak masalah gitu. Hutang kan halal ya, asalkan kita bisa bayar. Cuman ya balik lagi ke diri kita. Kalau misalnya kita berhutang, tapi nanti takutnya nggak bisa kebayar. Nah itu tuh salah satu cara untuk menyulitkan diri sendiri juga sebetulnya. Saya hutang itu. Saya anti berhutang, insya Allah. Iya kan? Saya takut gitu. Kadang nih Dik, saya tuh pelupa Dik, luar biasa. Kadang saya bilang ke orang-orang kayak kalau saya ada utang bilang saya kayak nggak tahu, tiba-tiba nanti ada utang kayak bakwan aja utang nanti nggak jalan rezeki, nggak jalan juga gitu. Mau sedikit apapun nilainya tetap nanti dihitung kan. Itu dia tuh.
Jadi lunasilah hutang-hutangmu. Hai yang nonton video ini yang merasa pernah punya hutang. Bayar. Iya, semoga yang punya hutang bisa beri kemudahan untuk bisa membayar hutangnya. Ya. Asal jangan pinjol. Kalau teman saya di Cangkeh itu ada pinjol dia, tuh ngeri sih. Ada dia pinjol tapi dia yang ngerjain pinjol, Dik. Hah? Iya, maksudnya pinjol terus dia ditransfer duitnya. Iya, terus nggak dibayar-bayar. Itu gimana tuh ya? Dan selamat dia. Dan dia ulang lagi ke pinjol yang lain. Wow. Selamat di dunia. Selamat Tidak dunia. Selamat di akhirat. Oke lah, terima kasih Sadik atas waktunya Sadik. Ya, sorry itulah ya kisah-kisah nak masuk akal. Kurang wah. Nggak apa-apa. Ini kan kisah nak masuk akal, nah harus yang horor-horor ya kan ya. Yeah. Nah, silakan tulis di kolom komentar bagaimana perasaan Anda mendengar cerita Sadik. Oh, saya pernah waktu itu Bang, sudah tabu perut saya. Nggak makan-makan, tapi tiba-tiba ada rezeki. Silakan tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.